Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal skuter listrik yang katanya orang sekarang malah makin banyak ya yang beli motor skuter listrik ya. Ya no problem sih. Ini mau cerita dulu sebentar. Sekarang penulis bensinnya tinggal 1 bar dan konfirmasi bahwa bensin tinggal 1 bar ini nggak berebet ya motornya ya. Motor penulis nggak berebet ya, karena memang penyakit berebet kalau bensin tinggal sedikit itu cuma penulis alami kalau bensinnya pertalite ya. Kalau bensinnya pertalite habis isi full tank terus mau habis gitu ya, tinggal 1 bar itu bakal berebet. Ini tidak berebet. Kenapa tidak berebet? Karena bensinnya sudah ada campurannya Pertamax dan apalagi sel super, jadi nggak ada risiko berebet. Nah, mengapa sih penulis kok melarang beli skuter? Padahal sekarang harga bensin naik, harga pertalite juga naik. Mengapa kok penulis jadi malah nggak rekomendasi beli skuter listrik? Ya sama sih ya, seperti alasan penulis pribadi nggak beli motor listrik. Beli motor listrik, skuter listrik atau apapun itu ya harus hati-hati ya. Pastikan bahwa motornya sudah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tujuannya untuk antar anak ke sekolah, ya memang nggak butuh jarak jauh lah, boleh lah, yang sembarang manapun boleh lah. Kalau ngantar anak ke sekolah itu kan nggak penting loh top speed, tinggal berangkatnya aja lebih awal. Kalau tahu motornya lambat ya jangan mepet-mepet jamnya ya, tinggal begitu kan. Kalau untuk masa pakai juga no problem, karena ya bisa dicas di rumah, gampang, simple. Kalau untuk pemakaian yang seperti itu ke pasar macam-macam, ya emang gampang lah ya. Yang ribet mungkin cuma untuk nyediakan pertama aja, nyediakan colokan listrik, nyediakan apa maneh, ya perangkatnya untuk biar bisa cas di rumah enak ya. Jadi kalau misalnya emang kebutuhannya untuk itu tok, untuk deket-deket, ya motor listrik ideal lah. Nggak butuh dipakai jalan besar ya, wis motor listrik sekarang sudah cukup kencang. Jalan kalau di kampung itu kan paling maksimal 40 ya. Memang ada kesempatan jalan 80 tapi kan jarang. Kebanyakan ya 30 gitu. Penulis ngamati betul itu kalau pas naik mobil ya. Kecepatan kendaraan lain seringnya ya 30 itu ya. Mau mobil lain, mau sepeda motor lain, kebanyakan seperti itu. Jadi nggak kencang memang. Untuk situasi seperti itu ya motor listrik, skuter listrik oke lah. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Ada yang butuhnya untuk pulang pergi kantor atau keliling-keliling, bahkan jadi ngantar-ngantar barang gitu ya. Yang jelas jadi kendala utama motor listrik sekarang, dan jangan diharapkan bisa meningkat di tahun-tahun berikutnya, adalah jarak jangkau.
Jarak jangkaunya itu yang jadi masalah utama. Kalau motor penulis sih ya full tank bisa 300 km. Kalau yang motor lain di rumah full tank ya masih lumayan lah ya, berapa 200-an gitu kan. Oh, ada berbetnya juga. Sekarang ini motor listrik jarak yang bisa dibilang terjauhnya adalah 120 km. Dan rata-rata itu 60 km. Ada yang malah 50 kalau satu baterai. Dan jarak ini ya jangan dianggap sebagai jarak kalau jalan normal. Penulis ngomong 300-an kilo itu pemakaiannya seenak, kecepatan kadang jalan 100. Kalau motor listrik 60 kilo, 50 kilo, 120 kilo sesuai spesifikasi. Itu kapan? Itu kalau dipakai kecepatan 20 atau 15 atau sekitar itulah. Jadi dipakai jalan kecepatan sangat lambat. Dengan motor depan ini aja masih lebih kencang motor depan ini. Dan ya jalan segitu itu ya tentu nggak mungkin toh, bakal capek di jalan nanti kalau misalnya perjalanannya butuh jauh. Sesuatu yang nggak layak lah ya kalau misalnya menggunakan motor listrik itu untuk perjalanan jauh, nyiksa badan banget. Apalagi dari sisi kenyamanan, bagaimanapun juga motor listrik kan enggak masih termasuk motor-motor yang murah toh, yang dijual di sini nih, bukan motor yang mewah. Motor listrik mewah itu yang berapa sih harganya? Motor listrik yang mewah itu kan harganya 70 jutaan itu toh. Motor listrik 30 juta itu motor listrik murahan kan, bukan motor listrik yang mahal, bukan motor listrik yang mewah, bukan motor listrik yang dirancang untuk nyaman. Jadi pernya pun ala kadarnya, shock breaker ala kadarnya, wis nggak untuk kenyamanan lah ya seringnya. Walau memang ada juga beberapa merek yang katanya nyaman. Kalau soal getaran juga ya memang ya, untuk terutama yang penggeraknya itu pakai nempel roda belakang langsung BLDC, itu memang getaran minim. Yang pakai belt kayak punyanya Gesit itu jadi kadang gak enak karena beltnya itu tadi. Jadi yang model belt seringkali bermasalah untuk soal kenyamanannya. Tapi ya seperti itulah kondisinya sekarang. Jarak tempuh yang dipasarkan itu adalah jarak tempuh kalau eco ridingnya juga yang kecepatan pelan. 30 km per jam itu sudah termasuk kencang, apalagi 40. Mungkin ada yang motor listrik kecepatan top speednya bisa 65, tapi rasanya beda ya dengan sustainable speednya ya. Jadi kecepatan yang bisa pakai terusan. Nggak bisa disamakan dengan motor ya kayak NMAX penulis ini. Penulis misalnya ya butuh gaspol sak jam penuh, kalau ada tempatnya penulis mau, berani. Dan penulis yakin nggak ada masalah selama oli mesinnya pakai yang oke. Mau sak jam digeber terus 105 penulis no problem, yakin itu.
karena penulis dulu ya sering ya nggak sampai 1 jam sih, setengah jam gitu biasanya, setengah jam gaspol gitu ya, waktu masih bawa apa Crystal Tone, masih bawa Honda Astrea Prima, masih bawa Vega. Oli zaman itu juga kemampuannya masih oke, digaspol seluruh perjalanan no problem. Cuma waktu bawa Supra Fit nggak bisa banter, kenapa geter gak karu-karuan, ban belakang entah kenapa getar ya. Saat itu ya istri masih mania Honda juga ya, jadi ya beda lah Pak. Kalau waktu pakai Shogun, pakai Spin, gaspol tak terus ya no problem, mulai dari sampai setengah jam gaspol terus no problem lah ya. Kalau motor listrik nggak mungkin itu. Motor listrik itu kalau setengah jam gaspol nggak mungkin lah ya, bisa setengah jam ya, pasti sudah mati duluan ya. Setengah jam kecepatan berapa itu kayak wis habis duluan baterainya. Tapi kalau gaspol terus gitu pasti ada mekanisme di ECU nya yang menyuruh ECU nya wis batasi kecepatan sekian gitu. Belum lagi kalau baterai mau habis. Kalau baterai mau habis itu ada apa jenenge, mode khusus gitu ya, mode hemat energi. Jadi kalau baterainya habis wis mau habis wis nggak bisa diajak kencang wis motornya. Beda kalau pakai bensin ya. Kalau bensin mau habis, kalau pakai pertalite yang berebet. Tapi kalau nggak pakai pertalite sampai entek ya isi bonter cuma kadang-kadang karena bensinnya nggak ketarik gitu, nggak kesedot karena wis hampir habis, sempat mati. Tapi habis itu gitu lagi kan, gitu ya. Kalau yang pengalaman naik motor gak ndelok tangki ya, bensin mau habis juga tetap di gaspol ya, tetap aja bisa gaspol. Kalau sudah habis habis beneran wis mati mesinnya, wis nonton. Nah kalau motor listrik beda ya. Jadi yang disebutkan 120, 50, 60 itu harus dilihat sebagai angka yang angka mustahil diharapkan terjadi beneran. Ya kita harus amane dianggap separuhnya lah ya. Jadi kalau misal jarak perjalanan itu adalah 50 km, baiknya beli yang versi 120 km. Nah kalau untuk yang sering mondar-mandir, Gojek atau transport macam-macam, nggak bisa mengandalkan kapasitas baterai, nggak iso. Karena ada yang ngomong ke penulis sehari 200 kilo, sehari 300 kilo. Nggak bisa itu pakai model model cas-casan ya, harus pakai model swap. Tapi ya ada sih tempat kayak di Jakarta itu banyak tempat swap, itu bisa dipakai sebagai pilihan ya. Kalau mungkin agak ribet, setiap hari mungkin sehari bisa nge-swap berapa kali, 5 kali 6 kali gitu ya. Tapi ya boleh lah, walau tentu ya harga motor listriknya sendiri itu mahal. Kalau Gojek niat hemat, harga inisialnya itu, harga awalnya itu terlalu mahal, terlalu besar. Apalagi ya ketika motor listrik itu kemampuannya juga terbatas, kemampuan di tanjakan terutama ya. Jadi
kalau ada adu motor ya, motor mana itu yang adu tanjakan ya, adu tanjakan untuk motor bensin, itu yang dibahas bukan kuat atau tidaknya, tapi mana yang paling kencang. Karena motor bensin sudah teruji, sudah bisa mendaki, walau itu motornya adalah motor matic dan medannya curam sekali. Itu biasanya cuma masalah awalannya ada atau enggak. Jadi jarang ada yang startnya mulai dari ketika miring ya, jarang ada yang gitu. Nah, kalau motor listrik itu biasanya walau sudah ada awalannya, tetap aja di tengah-tengah tanjakan nggak kuat. Dan itu kadang tanjakannya juga nggak terlalu miring, nggak ekstrim. Jadi ya kemampuan menanjak yang kurang ini yang jadi masalah utama. Sebenarnya sih bisa ya pakai solusi, pakai transmisi. Karena kan yang namanya mesin motor ini, motor bensin kan ada transmisinya. Nah, transmisi ini membuat mesin bensin jadi berkurang efisiensinya. Tapi di sisi lain kuat, nanjak, powernya gede, bukan powernya gede, top speednya tinggi. Nah, motor listrik, skuter listrik, sebenarnya ya bisa seperti itu, bisa dibuat top speednya tinggi, bisa dibuat kuat nanjak dengan bantuan transmisi. Cuma ya itu, berkurangnya efisiensi ini rupanya dianggap faktor yang paling berat gitu ya. Jadi kalau motor listrik dikasih transmisi gitu, ya kemungkinan jarak jangkaunya juga bakal lebih pendek. Ya misalkan yang 50 ya bisa aja cuma kuat 40 gitu misalnya ya. Walau mungkin motornya ya bisa lebih kencang. Tapi entah ya mengapa kok nggak ada yang kepikiran bikin motor matic pakai transmisi. Mungkin ya karena motor penggerak listrik itu sudah bisa langsung ya, karena kebanyakan nggak pakai model transmisi kan. Entahlah kapan bakal ada motor listrik yang kuat nanjak ya. Kalau untuk mobil nggak masalah sih ya, nggak masalah, karena mobil itu ya tenaganya gede kan, karena bodinya juga gede, pasti ya kuat nanjak juga lah. Jarang ada mobil listrik yang nggak kuat nanjak, itu pasti bakal didesain kuat nanjak. Ya sistemnya saja udah beda ya. Kalau mobil itu ono tempat baterai nih, kalau untuk motor nggak bisa, tempat baterainya nggak ada. Lagi pula kalau baterainya dibuat terlalu berat ya motornya juga nggak bisa kencang, balik jadi boros lagi. Konsumsinya jadi ya cuma berapa gitu ya, mungkin jarak jangkau nambah, tapi performanya jadi parah. Berat motor listrik memang ada yang ringan sih, yang cuma 100 gitu ya. Tapi biasanya yang kelas-kelas tinggi beratnya sudah sama kayak NMAX ini. Padahal NMAX ini plastiknya tebel-tebel, banyak. Terus ada bodi besinya juga, rangka besinya juga banyak. Kalau motor listrik nggak mungkin lah modelnya kayak gini. Pasti dibuat tipis-tipis banget, dibuat tipis mungkin plastiknya, karena mempertimbangkan
apa berat badan berat motornya juga. Jadi beli motor listrik perhatikan itu ya. Kalau soal fitur lain-lain ya itu gimmick kan ya. Ada yang orang perlu, ada yang orang nggak perlu. Fitur GPS, navigasi, macam-macam. Tapi kan kalau profesional aja kayak yang ojek online kan sudah pakai HP dia, nggak ada manfaatnya pakai apa yang ada di motornya itu. Alarm macam-macam ya sama aja lah ya, malah ya jadi perhitungan umur baterai juga tau ya. Tapi ya untungnya yang masuk Indonesia ini teknologinya yang mapan-mapan ya, karena jangan sampai kayak di Cina ya ada kasus kebakaran macam-macam motor listrik. Penulis kalau yang di Indonesia ini masih belum pernah terdengar dengar kasus kebakaran ya, walau ada sih ya. Adanya di grup tapi biasanya tahun lalu, tahun lalu gitu ya. Biasanya kalau baterainya kurang mapan yang masalah ya emang keamanan baterainya. Sama mana? Ya wes itu aja ya. Jadi kalau mau beli motor listrik pertimbangkan dulu. Beneran cukup enggak jarak jangkaunya? Beneran rela enggak motornya enggak bisa kencang? Beneran apa? Bisa layak enggak kalau misalnya ya dipakai keliling-keliling gitu. Kalau misalnya pakai metode swap ya apakah ada tempat-tempat pengisian di apa rute yang dilewati. Jangan sampai habis listrik tengah jalan. Kalau habis listrik tengah jalan untuk ngisi lagi butuh waktu lama. Karena ya misal jaraknya 30 km gitu ya, terus budal 30 km gitu, untuk ngisi kan butuh beberapa jam. Kalau ngecas sendiri nggak bisa instan, nggak bisa kayak bensin. Ya namanya juga masih baru ya, nanti pasti adalah perkembangan-perkembangan. Walau jarak jangkau jangan diharapkan bisa nambah ya, karena wis teknologinya wis mepet ya. Terus kalau soal polusi macam-macam dah ya wis nggak usah direken lah ya itu ya. Sekarang kan ekonomi udah turun, mikiri ekonomi dulu ya. Maaf wis. Terus kalau misalnya merasa ingin membantu negara ya jangan beli bensin Pertamina lah wis. Kalau ada bensin selain Pertamina beli yang lain aja, karena katanya kalau pakai apa beli bensin Pertamina itu dianggap rugi kan. Katanya Pertamax saja harga bensinnya masih lebih mahal dari ongkos pembeliannya. Ya karena memang Pertamina belinya impor ya, nggak produksi sendiri. Dari harga ya untuk Pertaminanya pasti lebih mahal dari harga Vivo, harga Shell mestinya. Normalnya harga bensin Pertamina kalau di konsumen memang harusnya dijual jauh lebih mahal dari Shell Super, dari Shell atau BP atau Vivo ya. Karena memang ya Pertamina nggak produksi sendiri. Ya wes lah. Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.